Hai semua, perkenalkan namaku Rahmania. Hari ini aku mengajak kalian untuk belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Pernahkah kamu merasa sakit perut? Atau merasa sangat lapar sehingga ingin makan? Nah, hal ini berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Apa sih sistem pencernaan manusia itu? Yang pertama yang akan kita bahas adalah alat pencernaan manusia. Ada apa aja ya di pencernaan manusia itu? Pencernaan manusia ini terdiri dari beberapa organ. Ada mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, dan sebagainya sampai anus. Yuk kita bahas satu-satu. Organ pertama yang akan kita bahas adalah mulut. Mulut adalah tempat di mana karbohidrat dan lemak langsung dicerna. Di dalamnya terdapat lidah, gigi, dan air liur yang membantu pencernaan kamu. Dan selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan panjangnya hampir 25 cm. Sepertiga bagian atasnya di daerah leher terdiri dari otot rangka. 2/3 bagian bawahnya dari otot polos. Makanan yang berada dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Organ selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah tempat pertama kalinya protein dicerna. Getah yang dihasilkan dinding lambung mengandung asam lambung atau asam klorida dan enzim pere, yaitu pepsin dan renin. Si asam lambung ini berguna untuk memaafkan kuman lewat makanan yang kamu makan. Organ pencerna lainnya yaitu hati. Hati adalah organ pencerna yang paling besar. Fungsinya untuk menghancurkan racun yang masuk lewat makanan. Cadangan makanan juga disimpan di sini loh. Keren banget kan hati? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang paling panjang, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini saking panjangnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari yang menghasilkan enzim sukrose, laktase, dan maltase yang akan membantu pencernaan kamu. Kedua ada yeyunum atau usus kosong yang panjangnya hampir 7 meter. Disebut usus kosong karena makanan hanya lewat di usus ini. Dan yang ketiga ada ileum atau usus serap. Semua sari-sari makanan akan diserap di sini. Contoh sari-sari makanan diserap adalah glukosa, asam amino, asam lemak, dan juga gliserol. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim PESA, yaitu tripsin, enterokinase, strepsin, dan juga amilase. Lalu ada usus besar. Usus besar adalah tempat di mana makanan yang kamu makan dibusukkan di sini. Air di dalamnya juga diserap lagi. Di dalamnya ada bakteri Escherichia coli atau coli yang membantu membusukkan makanan dan membantu tubuh membuat vitamin K. Dan yang terakhir, ujung dari pencernaan kita ada anus. Anus adalah tempat di mana sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan. Hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja atau feses maupun gas. Itu ya alat pencernaan yang ada di manusia. Nah, kita juga harus menjaga pencernaan itu agar tetap merasa sehat karena ada beberapa gangguan yang bisa mengenai pencernaan kita. Nah, apa aja sih gangguan yang ada pada pencernaan kita? Sebenarnya ada banyak banget, tapi kita pilih 5 gangguan yang sering banget dialami oleh manusia. Langsung aja kita ke listnya. Yang pertama ada appendicitis atau usus buntu. Appendicitis terjadi karena adanya infeksi bakteri pada usus buntu. Infeksi ini yang membuat terjadinya peradangan pada usus buntu. Yang kedua adalah diare. Diare terjadi karena adanya infeksi di usus besar sehingga membuat kita terus-menerus ingin buang air besar dan juga feses kita menjadi lebih cair karena tidak diolah secara baik. Itu. Nah, selanjutnya ada yang banyak banget yang sering mengeluh sakit ini, yaitu sakit MAH. MAH terjadi karena adanya luka di dinding lambung bagian dalam. Jika kamu sering makan, asam lambung akan dikeluarkan secara berlebihan. Hal inilah yang akan membuat lambung kamu luka, makanya jangan sampai telat makan. Dan yang terakhir adalah parotis atau gondong.
parotis ini terjadi karena adanya virus yang menginfeksi kelenjar ludah, sehingga kelenjar ludah menjadi bengkak, jadi pipi kita terlihat lebih besar lagi. Seperti itu. Sekian mengenai gangguan pada pencernaan. Jangan lupa jaga pencernaanmu ya agar tidak mudah sakit. Sekian penjelasanku mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Jangan